Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Uniprastika dari Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas besar 2 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor. Pada tugas yang pertama, yaitu proyek Arduino, motor servo, dan juga 2 sensor. Di sini saya membuat rancang bangun pintu otomatis dan lampu otomatis berbasis Arduino dan sensor PIR, sensor LDR. Berikut untuk rangkaiannya. Ini ada Arduino Uno R3, sensor PIR. Ini untuk sensor LDR-nya. Lalu ini untuk LED-nya, dan ini untuk motor servonya. Alat yang dibutuhkan yaitu 1 Arduino Uno R3, 2 sensor PIR, 3 motor servo, 4 sensor LDR, 5 LED, 6 resistor, 7 kabel jumper, dan 8 breadboard. Jadi untuk program Arduino IDE-nya, di sini untuk memasukkan library servo, include servo-H, servo myservo1, ini untuk inisialisasi servo, cons in pin LDR 4. Di sini LDR pada pin Arduino yaitu di pin 4. In baca sensor LDR, ini untuk inisiasi baca sensor LDR. In PIR 7, di sini untuk output dari PIR akan di pin 7 Arduino. LED pin 1, 13, yaitu untuk LED-nya ada di kaki atau di pin 13 pada Arduino. Void setup, my servo attach 9, di sini untuk servo yaitu di pin 9, pin mode, pin LDR input, pin LDR sebagai input, PIR juga sebagai input, my servo 1, write 0, posisi awal untuk servo yaitu pada 0 derajat, lalu pin mode, LED pin 1, output, di sini LED sebagai output dari LDR, serial begin 9600. Lanjut di void LDR, di sini baca sensor LDR sama dengan digital read pin LDR, yaitu baca sensor akan mengambil data dari output pin LDR, serial print nilai LDR, nanti ini akan muncul pada serial monitor, dan membaca dari baca sensor LDR pada fungsi if apabila baca sensor LDR kurang dari 500, maka LED pin 1 akan menyala, delay 1000 milisecond, dan jika kurang dari 500 maka LED pin 1 atau LED akan padam. Ini untuk sensor PIR-nya, void sensor PIR. Di sini apabila PIR dalam kondisi low atau tidak terjadi gerakan, maka untuk servo akan bergerak pada 90 derajat, delay 100 milisecond, dan jika pada PIR kondisinya high atau terdeteksi terdapat gerakan, maka servo akan bergerak 180 derajat, delay 100 milisecond. Lalu ini untuk program utama void loop, yaitu untuk memproses dari LDR dan juga sensor PIR-nya. Simulasi untuk softwarenya kita menggunakan Tinkercad, yaitu di sini ada Arduino R3, Arduino Uno R3, sensor PIR, servo, sensor LDR atau fotoresistor, resistor, dan juga ini untuk LED-nya. Ini untuk pemrogramannya, teks untuk programnya sama seperti di Arduino IDE. Lalu ketika di start simulation, hasilnya adalah nilai LDR 1, sehingga untuk LED akan menyala, karena nilai LDR di bawah 500 sehingga LED akan menyala. Ini yang kita butuhkan saat membuat rangkaian di Tinkercad, yaitu ada Arduino Uno R3, positional microservo, fotoresistor, LED berwarna merah, 100 ohm resistor, PIR sensor, dan 1 kilo ohm resistor.
Ini untuk simulasi rangkaian di Tinkercad, kita akan mensimulasikan. Nah, di sini ini tadi untuk servonya bergerak di sekitar 60 derajat ya. Servo bergerak dikarenakan nilai dari pir adalah low. Jadi di sini gerakannya juga hanya 90 derajat. Lalu ini untuk sensor LDR-nya. Tadi nilai LDR 1 di bawah 500, maka LED menyala. Lanjut. Ya. Ini untuk simulasi rangkaian hardware-nya. Berikut. Di sini terdeteksi bahwa sensor pir-nya kondisi high, sehingga untuk servo bergerak sebesar 180 derajat, dan ini untuk LDR-nya, nilai pada serial monitor, nilai LDR adalah 1, sehingga tadi LED-nya menyala. Lanjut pada proyek yang kedua, yaitu proyek IoT ESP32 dan Arduino IoT Cloud. Mohon maaf. Yaitu saya membuat kendali LED berbasis ESP32 via Arduino IoT Cloud. Ini untuk gambar yang sudah saya lakukan terkait rangkaiannya dan juga kendalinya melalui web Arduino IoT Cloud. Alat yang dibutuhkan dalam perancangan ini yaitu 1 ESP32, LED, resistor, kabel jumper, breadboard, laptop, web Arduino IoT Cloud, dan juga Wi-Fi. Ini untuk pembuatan awal Arduino IoT Cloud, karena sebelumnya saya belum memiliki akun, jadi saya mendaftar dulu akunnya. Setelah itu saya membuat untuk cloud-nya. Awalnya kita menambahkan variabel. Di sini terdapat 4 variabel, yaitu LED 1 pin, LED 2 pin, LED 3 pin, LED 4 pin. Setelah itu, di device, kita nanti akan melakukan konfigurasi. Di sini, statusnya online. Lalu, setelah membuat variabel, kita membuat dashboard-nya, yaitu dari LED 1 itu kita membuat switch yang saya beri nama LED 1 switch, LED 2 switch, LED 3 switch, dan LED 4 switch. Ini apabila kita menekan, maka dia akan berubah posisi menjadi off, berubah status menjadi off. Lanjut, setelah membuat variabel dan juga switch-nya tadi, kita lanjut ke pemrogramannya, yaitu pada editor Arduino IoT Cloud Editor. Nah, di sini untuk programnya, di sini ada Cloud Light LED 1 pin. Ini mendefinisikan dari variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu di sini include things properties H, ini adalah library dari Arduino IoT-nya. Ini define LED 1 15. Ini LED 1 terletak pada GPIO 15 di ESP32-nya. Untuk LED 2 di GPIO 2, LED 3 di GPIO 4, LED 4 ada di GPIO 18. Lalu pada fate setup-nya, kita pin mode LED 1 output di sini menginisialisasikan bahwa LED 1 sampai LED 4 sebagai output, dan nanti pada di bawahnya itu terdapat
void untuk change switch-nya. Nah, ini untuk Arduino IoT cloud-nya. Kondisi awal untuk LED yaitu padam dikarenakan switch pada Arduino IoT cloud-nya juga padam atau off. Keempat switch ini off. Lalu ketika kita tekan untuk switch 2, switch 3, maka LED 2 dan juga LED 3 menyala. Dan ini untuk simulasi, video simulasinya sebagai berikut. Ini ketika semua LED menyala karena switch menyala, switch 2, switch 3 dipadamkan, LED juga padam. Switch 4 padam, LED 4 padam. Switch 1 padam, LED 1 padam. Kita coba untuk menyalakan kembali, switch kita on-kan. Ya, untuk LED 3 menyala karena switch 3 on. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.